Harus apa? Berinfak. Apa korelasinya? Apa kemudian nyambungnya? Itulah Al-Quran. Kita mau beriman kepada Al-Quran atau kepada realitas? Masa kemudian kita ini nggak punya uang tapi harus berinfak? Adil Khalifah. Bayangkan ibu-ibu, bayangkan bapak-bapak, visi Allah terhadap kita itu bukan menjadikan orang-orang sembarangan, tapi menjadi orang luar biasa, orang sebagai khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati ini ja'alul khalifah, aku tetapkan manusia ini sebagai khalifah. Malaikat kemudian bertanya kepada Allah, qalu ada ja'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku bima. Wahai Allah, engkau jadikan manusia ini manusia yang suka membuat kerusakan, wa yasfiku bima, dan mereka yang suka membuat berdarah-darah, pertempuran di mana-mana, keonaran di mana-mana. Wa nahnu, kata malaikat, wa nahnu, sementara kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisuka, sementara kami senantiasa bertasbih, sementara kami itu senantiasa mensucikan Engkau ya Allah SWT. Apa jawaban Allah SWT? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya wahai malaikat, aku tahu terhadap sesuatu yang tidak engkau ketahui. Tetap kita ditetapkan sebagai khalifah, tapi seringkali kita mendiskreditkan diri kita mendiskreditkan potensi anak-anak kita, sehingga kemudian tidak punya cita-cita besar. Ini problem bagi kaum muslimin, hilangnya himmatul, hilangnya cita-cita. Cita-cita besar telah hilang. Hadirin yang dirahmati Rasulullah SAW, betapa besar potensi kita sampai Allah SWT mengkomparasi potensi kemanusiaan kita dengan luasnya langit yang begitu luas ini, dengan luasnya bumi yang begitu luas ini, dengan tingginya gunung yang begitu besar. Allah menggambarkan, inna aradnal amanata ala samawati wal jibal wa abain ayyahilna wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya aku menginginkan kepada Allah SWT amanah mengelola bumi ini kepada langit yang begitu luas ini, kepada bumi yang begitu luas ini, kepada gunung yang begitu besar ini. Tapi mereka yahmilnaha, tidak mau kemudian mengemban ini. Wa asfaqna minha, karena takut berkhianat. Wa hamalal insan, hamilah insan. Hamil itu apa? Membawa. Hamil. Insanlah yang membawa. Innahu kana zaluman jahula. Walaupun manusia memiliki karakter zaluman jahula, suka boleh, suka bodoh. Boleh ketika bodoh ketika tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. PR kita hari ini, visi Asia adalah penyelamatan generasi. Nanti akan saya jelaskan. Jadi semangat kita beribadah adalah yang pertama tadi apa? Karena ingin membalas kebaikan dari Allah SWT kepada kita. Sudah terlalu banyak. Hari ini kita bisa beriman, hari ini kita bisa Islam, hari ini kita bisa sehat, hari ini bisa kemudian menghirup udara dengan gratis. Subhanallah. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu agak bertanya kepada Rasulullah, wahai hamba Allah, bukankah Allah telah memberikan kebebasan seluruh dosa-dosamu, telah menghapus seluruh dosa-dosamu? Bukankah Allah telah memberikan jaminan kepadamu akan masuk surga? Kenapa engkau melakukan sholat sampai kakimu bengkak, wahai hamba Allah? Apa jawab Rasulullah? Afala akuna abdan syakur. Jadi ibu-ibu, kalau kemudian kita beramal sekedar kemudian ingin mendapat balasan dari Allah SWT, itu terlalu ringan alasan. Yang kedua, kenapa kemudian kita beramal baik? Kenapa kita mendidik anak kita dengan ikhlas? Kenapa? Bukankah kita telah diberikan kebaikan oleh Allah SWT dengan dihadirkan anak-anak kita? Maka syukurilah, itu titipan dari Allah SWT.
Bapak dan Ibu yang kedua, alasannya adalah kebaikan yang kita lakukan seringkali dikonotasikan kita memberi sesuatu seolah-olah untuk orang lain, tapi bagaimana Al-Quran menggambarkan kepada kita, in ahsantum li anfusikum, masih di surat Al-Isra ayat 7 kalau nggak salah. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian. Coba Bapak, kalau kita berikan kebaikan kepada orang lain, enak wae batur, kurang masih kebaikan kepada batur, enak wae batur dilayani. Tapi kalau kita yakin, kalau kita beriman kepada Al-Quran, bagaimana pandangan persepsi Al-Quran? Kalau in ahsantum li anfusikum, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian, bukan untuk orang lain. Luar biasa. Orang lain itu baik ibadah, baik berbuat kebaikan, baik berterima kasih kepada Allah SWT. Ya, masih ada yang kedua, ada ayat lagi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya syukurnya untuk dirinya. Ibu-ibu, bapak, kita itu bersyukur dan memberikan kebaikan. Kita infak, kita sedekah, kita membantu orang lain. Allah nggak butuh itu, ya, bukan butuh itu. Kita yang butuh sedekah, kita yang butuh infak, kita butuh menolong orang lain. Ya. Karena sesungguhnya lain wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa bersyukur, beribadah dengan benar kepada Allah SWT, mengabdikan kepada Allah SWT dengan benar, ia karena duduk, wa ia karena stain, hanya beribadah kepada Allah SWT dan hanya kemudian tergantung kepada Allah SWT, maka sesungguhnya semuanya kembali kepada dirinya. Yang ketiga, lain syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, jika kalian berbuat kebaikan, jika kalian beribadah kepada Allah SWT, lain syakartum lazim. Lalu kapan kita membalas kebaikan Allah SWT kepada kita? Kapan Bapak Ibu? Apakah kita sudah merasa sudah terlalu banyak ibadah kita kepada Allah SWT? Sudah terlalu banyak kebaikan yang telah kita berikan? Pada setiap kebaikan, setiap ibadah kita itu kembali untuk membalas kebaikan Allah SWT kepada kita yang dulu. Untuk sesungguhnya apa yang kita lakukan, sesungguhnya untuk diri kita, sesungguhnya setiap kebaikan langsung dibalas berlipat kali oleh Allah SWT. Luar biasa. Subhanallah ya. Al-Quran itu luar biasa. Kita itu suka berimannya kepada realitas. Ya. Infak contohnya, ayat ketiga. Alif lam mim kan kita bulan Rabiul dan Mutakin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak itu tidak berkaitan dengan kaya dan miskin. Semua orang harusnya bisa berinfak. Infak wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah tidak memerintahkan kita berinfak kecuali apa? Wa mimma razaqna, kata Allah, aku berikan rezeki, sebagian dari rezeki itu diinfakkan. Mending kemudian kita nggak dapat rezeki tapi nggak berinfak, atau kemudian diberi Allah SWT rezeki tapi kemudian berinfak sebagian. Gak pernah Allah kemudian lain kali nafsan illa ma ataha. Tidaklah aku berikan beban kepada manusia kecuali aku memberikan lebih dulu. Keren ya? Ibu-ibu, kalau kita sedang gak punya uang, manusia kalau sedang gak punya uang, fokus kepada keimanan realitas. Apa yang dilakukan? Nyari uang, bekerja keras, kemudian apa? Kalau orang jahat, mencuri, merampok, korupsi dan sebagainya. Tapi kalau kita beriman kepada Al-Quran, kata Al-Quran surah At-Talaq, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq. Barang siapa sedang mengalami kesulitan finansial, kesulitan keuangan, apa bu? Harus apa?
berinfak. Apa korelasinya? Apa kemudian nyambungnya? Itulah Al-Quran. Kita mau beriman kepada Al-Quran atau kepada realitas? Masa kemudian kita ini nggak punya uang tapi harus berinfak? Kenapa orang yang susah, kenapa orang yang miskin itu menjadi semakin miskin, sulit untuk berkembang? Karena mereka itu berpikir bahwa mereka menjadi orang-orang yang tidak layak untuk berinfak, tidak punya semangat berinfak, tidak bersyukur untuk berinfak. Wa aman akta wa taqwa wa saddaqa bil husna fa sanu yasirul yusra. Wa aman akta wa taqwa, dan